Saya akan membahas satu potongan dari 12 pengakuan iman rasuli. Memang saya tahu tidak semua gereja menggunakan 12 pengakuan iman rasuli di dalam kebaktian. Tetapi banyak gereja Protestan, Katolik yang menggunakan 12 pengakuan iman rasuli di dalam kebaktian. Gereja saya sendiri tidak menggunakan, bukan berarti bahwa kami anti terhadap penggunaan 12 pengakuan iman. Hanya saya menganggap bahwa itu tidak diharuskan. Dan juga 12 pengakuan iman rasuli saya anggap terlalu sederhana sehingga akhirnya diputuskan untuk dibuang. Dan memang tidak ada keharusan, tapi bagi yang menggunakan, yang menjadi masalah adalah banyak orang menggunakan 12 pengakuan iman rasuli itu, tetapi dalam persoalan potongan kalimat ini, mereka ucapkan dari minggu ke minggu, dan mereka tidak mengerti apa artinya, bahkan seringkali salah mengerti apa arti dari kalimat ini. Nah, potongan ini adalah turun ke dalam neraka, ini kalau versi dulu ya. Versi kuno mungkin sekitar tahun 70-an itu turun ke dalam neraka. Dan entah kapan tahu-tahu diganti turun ke dalam kerajaan maut. Saya tidak tahu apa alasannya diubah dari neraka ke kerajaan maut. Saya lebih senang dengan istilah neraka, dan dalam bahasa Inggris memang descended into hell. Itu terjemahan yang lebih benar sebetulnya, tapi malah diubah jadi kerajaan maut menjadi membingungkan. Nah, saudara, dalam bahasa Ibrani untuk kata neraka atau kerajaan maut ini digunakan kata Sheol. Sedangkan dalam bahasa Yunani digunakan kata Hades. Yang dalam Alkitab Indonesia biasanya diterjemahkan dunia orang mati. Hampir semua, ya mungkin 90% lebih dari kata Sheol dan Hades dalam Alkitab kita diterjemahkan dunia orang mati. Dan sisanya yang mungkin tidak sampai 10% diterjemahkan alam maut atau kadang-kadang kerajaan maut. Nah, saudara perlu tahu bahwa kata Sheol atau Hades tidak selalu mempunyai arti yang sama. Sebetulnya untuk ini saya sudah punya videonya. Jadi ini bagian ini merupakan pengulangan ya. Pertama, saudara, kadang-kadang Sheol atau Hades tidak menunjuk pada suatu tempat tertentu, tetapi dipakai dalam arti yang abstrak untuk menunjuk pada keadaan kematian atau the state of death, atau keadaan terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Misalnya, saudara, Hosea 13 ayat 14, akan kubebaskankan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebuskan mereka daripada maut. Saudara, ini dua kalimat yang diulang ya, yang sinonim sebetulnya. Ini kalimat pertama dan ini kalimat yang kedua. Kau bebaskankah, kau tebuskah mereka. Lalu kuasa dunia orang mati yang di sini maut. Berarti rasanya dunia orang mati ini menunjuk pada maut atau keadaan kematian. Lalu di manakah penyakit camparmu, hai maut? Diulang lagi, di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Berarti dunia orang mati yang kedua ini juga mestinya sama dengan kata maut di sini. Jadi ini contoh pertama, saudara. Yang kedua sekarang, kalau menunjuk pada tempat, maka Sheol atau Hades mempunyai dua kemungkinan arti. Pertama adalah kuburan. Nah, kuburan dan keadaan kematian itu sukar dibedakan ya. Pembedaannya hanyalah kalau kuburan itu suatu tempat. Kalau keadaan kematian itu suatu keadaan, bukan tempat. Tapi dalam prakteknya, pada waktu kita bertemu dengan ayat-ayat apakah itu diartikan kuburan atau keadaan kematian, itu sangat suka untuk membedakan. Jadi di sini secara teoritis saya katakan, kalau tempat
maka arti pertama adalah kuburan. Tapi secara praktis nanti antara kuburan dan keadaan kematian itu sukar sekali dibedakan. Sekarang contohnya kejadian 37 35. Ini kasusnya Yakub itu ya. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi Yusuf dijual dan pakainya, jubahnya dicelup darah, diberikan kepada Yakub sehingga Yakub mengira Yusuf sudah mati. Nah, dalam perkabungannya dia mengatakan aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Jadi maksudnya sampai aku mati. Sampai aku masuk kuburan gitulah. Jadi dia tidak mau berhenti dari kesedihannya. Nah, tidak mungkin mengartikan kata-kata dunia orang mati di sini sebagai neraka. Karena itu akan berarti bahwa Yakub dan Yusuf yang adalah orang-orang beriman masuk neraka. Jadi di sini harus diartikan sebagai kuburan. Contoh yang lain adalah Yunus 2 ayat 2, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, memang Yunus saat itu bukan berada di dalam kuburannya, tapi dia berada di dalam perut ikan. Tapi dia mengatakan demikian karena pada saat ia ada dalam perut ikan itu, ia merasa tidak ada bedanya seperti berada dalam kuburan. Gelap gulita, tertutup dari dunia luar, dibawa menyelam mungkin oleh ikannya. Jadi makanya dia berkata dari tengah-tengah dunia orang mati. Jadi maksudnya kuburan, sekalipun dia tentu tahu dia bukan di dalam kuburan. Tapi itu seakan-akan dalam kuburan. Kan saudara, arti kedua kalau kata Hades atau kata Seol itu menunjuk pada tempat. Arti kedua itu adalah neraka. Arti pertama kuburan, arti kedua neraka. Kalau tempat. Nah, contohnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan suatu ancaman. Ada kata dunia orang mati, Seol atau Hades, dan ayatnya menunjukkan suatu ancaman. Kalau ancaman diartikan kuburan, semua orang masuk kuburan kan aneh, ancamannya hilang saudara. Maka kalau itu ancaman, maka itu harus diartikan sebagai neraka. Nah, contohnya di sini Mazmur 9 ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Bukan kembali sebetulnya ya. Kembali kan berarti ke asalnya dari sana gitu ya. Tapi berbelok gitu ya. Ke dalam dunia orang mati gitu ya. Belok. Kelihatannya jalan lurus atau belok ke dunia orang mati. Nah, itu ke neraka. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi di sini diancamkan untuk orang-orang fasik itu, untuk bangsa-bangsa yang melupakan Allah. Kamu kelihatannya jalanmu lurus, enak. Tahu-tahu kamu belok dan masuk neraka. Jadi ayat ini merupakan suatu ancaman untuk orang yang tidak beriman atau jahat. Nah, kalau kata-kata dunia orang mati dalam ayat ini diartikan kuburan atau tempat netral kemana semua orang akan pergi setelah mati, banyak yang mengartikan tempat penantian ya. Tapi kalau ini diartikan seperti itu, maka ayat-ayat itu akan kehilangan ancamannya. Saya tidak percaya bahwa ada kata Seol atau Hades dimanapun dalam Alkitab yang artinya tempat penantian. Kalau artinya kata-kata itu netral, kamu akan pergi ke sana, artinya kuburan atau keadaan kematian. Tapi kalau ancaman, maka harus diartikan sebagai neraka. Tidak pernah menurut saya bisa diartikan sebagai suatu tempat penantian, di mana semua akan pergi menunggu penghakiman akhir zaman. Saya tidak percaya itu sama sekali. Karena teologi reform percaya bahwa pada saat mati, roh orang itu langsung atau pergi ke surga atau pergi ke neraka, dan kami tidak percaya adanya tempat penantian. Contoh yang lain saudara, Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas.
Ini pasti maksudnya surga ya. Memang kita tidak tahu surga di mana, neraka di mana. Tapi Alkitab memang menggunakan menggunakan kata atau istilah atas bawah. Ke surga selalu naik. Yesus naik ke surga. Kalau turun ke neraka begitu ya. Jadi neraka digambarkan di bawah dan surga digambarkan di atas. Itu memang cara Alkitab. Karena kita tidak bisa pakai bahasa yang lain. Jadi dipakai seperti itu. Nah, kata-kata ini jalan kehidupan orang bakal budi menuju ke atas, ke surga. Supaya menjauhi dunia orang mati di bawah. Nah, kontras dari surga itu mestinya neraka. Bukan kuburan, bukan tempat penantian. Jadi supaya menjauhi dunia orang mati di bawah, dunia orang mati ini harus diartikan sebagai neraka, dan neraka digambarkan di bawah. Jadi saudara, jelas ini artinya neraka. Sekarang contoh yang lain sekarang dalam bahasa Yunani ya. Lukas 16 ayat 23 sampai 25 ini kurang. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ini kata Yunani Hades yang digunakan. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bukan di pangkuannya ya, salah nih. Jadi Lazarus ada di dada Abraham sebetulnya. Seluruh terjemahannya seperti itu. Jadi gambarannya dalam pelukan Abraham dan itu gambaran surga. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan ya, dia sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dan di sini sudah dikatakan dia menderita sengsara di alam maut itu. Lalu ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Tidak bisa ini tempat penantian, tidak bisa juga ini kuburan. Ini harus diartikan sebagai neraka. Ada nyala api, tempat penyiksaan, tempat di mana dia sangat menderita. Tidak bisa tidak, ini menunjuk kepada neraka. Saudara, kata-kata turun ke dalam neraka atau kerajaan maut ini, dari 12 pengakuan iman rasuli ini, mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, dan setiap gereja yang menggunakan bisa punya penafsirannya sendiri-sendiri. Karena saya berikan banyak penafsiran ya dari gereja-gereja yang menggunakan 12 pengakuan imannya. Pertama saudara, berdasarkan arti dari kata Hades di atas, di mana Hades atau Sheol itu ya bisa menunjuk pada keadaan kematian atau kuburan. Maka ada orang yang beranggapan bahwa turun ke Hades ini kan bicara tentang Yesus ya. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam neraka ya, turun ke Hades. Nah, diartikan turun ke dalam keadaan kematian atau turun ke kuburan. Ini arti pertama. Tapi saudara, ada keberatan yang sangat kuat terhadap penafsiran ini, sehingga saya tidak bisa menerima ini sama sekali. Keberatannya apa? Pertama saudara, penafsiran ini tidak cocok dengan konteks dari 12 pengakuan iman rasuli. Karena dalam 12 pengakuan iman rasuli itu sudah dikatakan bahwa Kristus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Lalu turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka atau turun ke Hades. Nah kalau itu diartikan kuburan, ini sudah ada kata dikuburkan saudara. Jadi kalau kata-kata turun ke dalam neraka itu diartikan turun ke dalam keadaan kematian atau turun ke kuburan, maka ini merupakan suatu pengulangan yang tidak perlu. Disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke kuburan. Itu aneh saudara. Pengulangan yang sama sekali tidak perlu. Di samping lebih dari itu, kalimat yang tadi sudah jelas, kata yang sudah jelas, ini sudah jelas ya. Dan dikuburkan, semua orang ngerti artinya. Lalu diulang dengan kata-kata turun ke dalam neraka atau Hades atau Sheol dan sebagainya. Jadi kalimat atau kata yang tadi sudah jelas, bukan saja diulangi secara tidak perlu, tapi sekarang diulangi secara kabur atau tidak jelas.
Pengulangan itu masuk akal kalau tadinya tidak jelas, diulang dengan kata-kata yang lebih jelas. Tapi kalau tadi jelas diulang dengan kata-kata yang tidak jelas, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi ini arti pertama saya 100% menolak. Sekarang arti kedua. Ada juga yang beranggapan bahwa Kristus benar-benar turun ke neraka. Betul-betul neraka. Tempat penghukuman orang-orang yang tidak percaya nanti. Tempat setan dibuang nanti setelah Yesus datang kedua kalinya. Nah, Kristus benar-benar turun ke sana. Dan mereka percaya antara kematian dan kebangkitan, Kristus itu masuk neraka. Dan dia masuk di sana itu untuk mengalami siksaan neraka. Untuk menebus dosa kita. Saudara, bagi orang yang percaya ajaran ini, kalau PI enak sekali ya. Yesus antara kematian dan kebangkitan turun ke neraka. Dihukum di sana. Dan karena itu, dia memikul itu hukuman neraka untuk kita. Seharusnya kita masuk neraka. Tapi itu sudah mengalami neraka untuk kita. Jadi, kalau kita percaya Kristus, kita tidak bisa masuk neraka. Kita pasti masuk surga. Enak kan untuk nginjil? Tapi saudara tidak butuh enak atau tidak enaknya. Tapi benar atau tidak benar itu yang perlu dipersoalkan. Nah, penafsiran kedua ini juga punya keberatan yang sangat hebat. Pertama, poin A. Antara kematian dan kebangkitannya, tubuh Kristus ada di dalam kuburan. Saya bicara bukan tentang ilahinya ya. Ilahinya itu maha ada. Tapi saya bicara tentang manusia Yesus. Kan tadi tubuh dan jiwa atau roh. Tubuh Kristus jelas-jelas dikuburkan, ada dalam kuburan, lalu baru bangkit nanti hari ketiga. Sedangkan roh atau jiwa manusia Kristus itu ada di surga. Sesuai dengan kata-katanya di sini. Lukas 23, 43 dan 46. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang bertobat itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudara, Firdaus itu surga saudara ya. Jadi dia berjanji kepada penjahat itu, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Nah kalau Yesusnya ternyata turun ke neraka, siapa yang bersama-sama dengan penjahat di surga? Kata-katanya jadi salah bukan? Lalu ayat 46 yang merupakan kalimat terakhir yang dia ucapkan di atas kayu salib. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, seharusnya kuserahkan rohku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi rohnya diserahkan ke tangan Bapa. Masa itu neraka? Karena saudara, baik tubuh maupun jiwa dari atau roh dari manusia Yesus tidak mungkin turun ke neraka untuk mengalami siksaan neraka tersebut. Karena tubuhnya masuk kubur, jiwa atau rohnya pergi ke neraka, ke surga. Jadi tidak ada yang pergi ke neraka. Tidak ada yang dihukum di sana. Karena poin B. Sesaat, jadi ini keberatan kedua ya. Sesaat sebelum kematiannya, Yesus berkata sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Apa sudah selesai saudara? Ini menunjukkan bahwa penderitaan aktifnya, saya katakan aktif ya. Penderitaan aktif untuk menanggung hukuman dosa umat manusia sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi penderitaan aktif yang harus dia alami untuk menebus dosa kita. Yang tersisa cuma kematian. Itu bukan penderitaan aktif. Jadi pada waktu dia mengatakan sudah selesai, itu mencakup kematian yang sebentar lagi akan terjadi. Tapi penderitaan aktif sudah selesai. Nah sekarang saudara, kalau ternyata dia itu waktu mati itu masuk neraka, nah tidak cocok sama sekali saudara. Kata-kata sudah selesai itu sama sekali keliru jadinya. Karena penderitaan aktif di neraka itu penderitaan yang paling hebat, jauh lebih hebat dibandingkan salib ataupun pencambukan dan sebagainya. Maka pada waktu dia berkata sudah selesai, mestinya jadi dia berkata belum selesai, masih sisa banyak. Tapi kenyataannya dia mengatakan sudah selesai. Ayat
argumentasinya tadi mengatakan rohnya pergi ke surga, tubuhnya masuk kuburan. Tidak ada yang manapun yang pergi ke neraka. Yesus tidak pernah betul-betul turun ke neraka atau turun kemanapun. Tubuhnya masuk kubur, rohnya pergi ke surga. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ini tafsiran dari Gereja Roma Katolik. Sesudah mati, Kristus pergi ke tempat yang menurut mereka namanya limbus patrum. Mereka percaya limbo itu yang sebetulnya tidak pernah ada dalam Alkitab ya. Dan ini dianggap sebagai tempat penantian, di mana orang-orang suci zaman PL menantikan kebangkitan Kristus. Dasar Alkitabnya saya tidak percaya bahwa itu ada. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan di limbus patrum? Dia menyampaikan Injil kepada mereka, orang-orang suci zaman PL itu, dan lalu membawa mereka ke surga. Nah, mereka punya dasar Alkitab, saudara. Ajaran bagaimanapun kacaunya ada dasar Alkitab kalau dipaksakan. Poin A, dasar Alkitabnya Mazmur 107 ayat 16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kita akan nanti lihat ya bahwa ini sama sekali tidak menunjuk pada limbo atau apapun. Yang kedua, Zakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Nah, ini yang mereka gambarkan, dia melepaskan orang-orang kudus zaman PL dari lubang yang tidak berair, dari tahanan, dibawa ke surga. Keberatan terhadap ajaran ini, saudara. Pertama, poin A, mereka memang punya ayat Alkitab sebagai pendukung. Tapi ayat-ayat itu secara sangat jelas ditafsirkan out of context. Keluar dari konteksnya. Nah, nanti kita akan baca ya konteks dari ayat-ayat itu. Dan saudara akan melihat bahwa kedua ayat tersebut menunjuk pada pembebasan atau pertolongan yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang tadinya mengalami penderitaan sebagai hukuman dosa mereka. Mengalami penderitaan, lalu Tuhan tolong. Dan ingat, dalam konteksnya terlihat orang-orang itu masih hidup. Bukannya orang-orang yang sudah mati. Jadi bagaimana ini bisa dipakai sebagai dasar untuk orang-orang yang sudah mati, orang-orang kudus PL, sudah mati di limbus patrum, lalu Yesus datangi, itu sama sekali tidak masuk akal, saudara. Jadi ayat-ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristus turun ke neraka atau Hades atau limbus patrum, tidak ada hubungannya dengan orang-orang kudus PL yang sudah mati, sama sekali tidak. Apakah benar out of context? Saya akan buktikan. Mari kita lihat Mazmur 107, kita baca sekarang mulai ayat 10 sampai dengan ayat 16. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, mengapa mereka terkurung begitu, menderita begitu? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Jadi orang-orang yang berbuat dosa Tuhan hukum atau hajar entah yang mana, dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya, itu Tuhan ya, hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Dia masih hidup, saudara, bukan sudah mati. Dan bukti yang menyolok ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Jadi dalam hajaran Tuhan itu mereka sadar, mereka berbuat dosa, dihajar Tuhan, mereka menderita. Maka mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya, nyata lagi Tuhan, mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Lalu ayat 15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah mati, bagaimana disuruh bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Yang tadi dikutip oleh Gereja Katolik kan ayat 16 ini. Tapi kalau kita baca dari ayat 10, kelihatan bahwa ini bicara tentang orang hidup.
melawan Tuhan, dihajar, mereka kapok-kapok, lalu berseru kepada Tuhan, dan oleh Tuhan dilepaskan dari penderitaan mereka. Ini bicara orang hidup, bukan orang kudus PL yang sudah masuk limbus patrum. Dan saya tidak percaya limbus patrum barang sedikit pun. Tapi poin saya di sini, ini orang hidup, bukan orang mati. Lalu Zakaria 9 ayat 11 dan 12. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Disuruh kembali ke kota bentengmu dan bagainya. Ini lagi-lagi Tuhan bicara kepada orang-orang yang masih hidup. Ayat ini digunakan untuk bicara tentang orang-orang kudus PL yang sudah mati dan ada di limbus patrum. Ini sama sekali tidak ada cocoknya sedikit pun. Jadi out of context, tapi dengan mudah dibuktikan kalau kita baca konteksnya. Bahwa konteksnya bicara orang hidup dan bukan orang mati. Lalu keberatan yang kedua terhadap tafsiran Roma Katolik itu. Orang suci zaman PL itu adalah orang percaya. Lalu mengapa mesti diinjili lagi? Kalau dalam perjanjian lama orang percaya itu mati. Dia masuk surga sudah. Tidak ada gunanya diinjili lagi. Kalau orang dalam perbatasan PL dan PB ya. Seperti misalnya Cornelius. Saya percaya Cornelius itu adalah orang beriman. Sudah beriman. Tapi Injil yang dia ketahui terbatas sekali. Makanya saya katakan itu iman perjanjian lama. Tapi itu iman. Dan itu menyelamatkan. Lalu mengapa Petrus mesti nginjili lagi? Karena pengetahuan dia tentang Injil kurang. Lah itu orang yang masih hidup lain saudara. Ini orang suci zaman PL itu sudah mati. Sudah mati dia orang percaya dia sudah masuk surga. Injilnya pasti di surga dia sudah mengerti. Mengapa mesti diinjili lagi? Kalau Cornelius memang belum mengerti dan dia masih hidup, maka diinjili lagi. Jadi orang percaya sudah masuk surga adalah omong kosong, dia masih diinjili lagi. Lalu poin C, pandangan ini bertentangan dengan 2 Raja 2:11. Karena pandangan itu berkata orang-orang kudus PL yang mati itu tidak masuk surga, tetapi masuk limbus patrum itu. Tempat penantian. Limbus itu sebetulnya bukan surga, bukan neraka, di tengah-tengahnya. Gitu ya. Dan tidak ada tempat itu. Dan saya katakan bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini mengatakan Elia yang jelas termasuk salah satu orang suci zaman PL. Dia memang tidak mati. Tapi dia naik ke surga. Dan bukan pergi ke limbus patrum. Kalau Elia itu orang kudus PL dan dia pergi ke surga, dan saya percaya Henos juga demikian. Lalu kenapa orang-orang kudus PL yang lain masuk limbus patrum? Itu tidak masuk akal. Apa istimewanya Elia dan Henos? Mereka berdua naik ke surga, sedangkan yang lain masuk limbus patrum. Tidak masuk akal sedikit pun saudara. Karena saya percaya semua orang beriman zaman PL yang mati masuk surga. Zaman PL ataupun zaman PB, orang beriman, iman yang sungguh-sungguh, mati, langsung rohnya masuk surga. Tubuhnya belum. Nah kalau Elia dan Henos jangan tanya, saya tidak tahu dengan tubuh apa mereka naik ke surga. Kalau tubuh kebangkitan, yang punya tubuh kebangkitan hanya Yesus. Kalau tubuh lama, lu masa darah dan daging masuk dalam surga. Aneh, dua-dua aneh, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau bicara rohnya, sudah pasti mereka masuk surga. Sama dengan roh dari orang-orang kudus zaman PL yang lain yang mati. Pokoknya semua orang percaya dalam zaman kapanpun, kalau dia mati dan dia beriman, dia langsung roh atau jiwanya masuk ke surga. Ini ayatnya ya.
2 Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Terjemahan ini benar ya, sorga itu syamayim, dan betul-betul artinya sorga. Ya saudara, Elia naik ke sorga itu eksplisit di dalam Alkitab. Sekarang poin D, keberatan keempat. Apa perlunya Kristus pergi ke sana? Sekarang seandainya bahwa orang-orang kudus zaman PL yang mati itu masuk limbus patrum, apa perlunya Kristus pergi ke sana? Kalau hanya untuk membebaskan mereka, apa perlu Kristus pergi ke sana? Dari surga dia bisa berkata, "Hei, naik semua." Penginjilan tidak perlu mereka tahu Injil. Kalau untuk membebaskan, apa Kristus perlu pergi ke tempat itu, membawa mereka gendong satu persatu ke surga? Kristus tidak perlu pergi ke sana. Dari surga dia bisa memberikan perintah dan mereka akan bebas dan diangkat ke surga. Orang-orang Katolik sendiri percaya bahwa kalau mereka mati, mereka masuk tempat penyucian, kecuali kalau mereka termasuk orang suci ya. Santo. Nah, doa dari orang-orang masih hidup untuk mereka dan sebagainya, kalau sudah cukup membuat mereka pindah dari api penyucian ke surga, itu doktrinnya Katolik. Nah, kenapa mereka tidak percaya bahwa Kristus harus datang ke api penyucian dan mengangkat mereka? Tapi kalau limbus patrum kok Kristus harus pergi ke sana, angkat mereka dari sana? Dari mana argumentasinya? Semuanya ini mutlak bagi saya tidak bisa diterima. Yang keempat adalah tafsiran dari Lutheran. Turun ke Hades dianggap sebagai tahap pertama dari pemuliaan Kristus. Kristus turun ke Hades untuk menyelesaikan kemenangannya atas setan dan untuk menyampaikan hukuman mereka. Tahap pertama pemuliaan. Dan dia turun ke Hades untuk menyelesaikan kemenangannya atas setan dan untuk menyampaikan hukuman mereka. Kok menyelesaikan itu gimana? Saya tidak ngerti ya. Kan mutlak menangnya itu bangkit. Kalimat setelah kalimat ini sebetulnya kan. Mari kita lihat keberatan tahap ajaran ini. Pertama, poin A, tidak ada dasar Alkitab yang mendukung pandangan ini. Saya mau tahu dasar Alkitab apa? Tidak ada, saudara. Poin B, tahap pertama kemenangan atau pemulihan Kristus baru terjadi pada waktu dia bangkit. Agak suka untuk membayangkan dan menerima bahwa kata turun ke dalam neraka, turun ke dalam kerajaan maut, turun ke Sheol atau turun ke Hades, turun bisa menuju pada pemuliaan Kristus. Turun kok pemuliaan itu gimana? Pemuliaan itu cocoknya naik. Turun itu perendahan. Jadi turun sudah tahap pertama pemuliaan. Ini sama sekali laki-laki tidak masuk akal. Lalu poin yang kelima, The Church of England ini saya kira adalah gereja Anglikan. Dan mungkin Anglikan itu kan ada dua ya. Mungkin ini Anglikan yang kelas atas. Biasanya dipeluk oleh bangsawan, grup kerajaan. Dan pausnya adalah ratu atau raja dari Inggris. Kalau sekarang adalah Ratu Elizabeth yang menjadi paus. Sebetulnya Anglikan ini beda dengan Anglikan yang kelas bawah. Anglikan ini ajarannya boleh katakan sama dengan Katolik. Cuma yang menjadi paus adalah ratu atau raja dari Inggris. Nah saudara, ini mengajarkan dalam hal ini tubuh Kristus ada di kuburan. Tapi jiwa atau rohnya pergi ke Hades atau lebih khusus lagi ke Firdaus. Jadi agak beda di sini dengan Katolik yang bilang ke limbus patrum.
Kalau di sini mereka berkata pergi ke Hades. Atau lebih khusus lagi ke Firdaus, tapi Firdaus itu diartikan tempat penantian dari roh-roh orang benar. Sebetulnya mirip, hanya yang Katolik sebut limbus patrum, mereka sebut Firdaus. Dan memberi penjelasan tentang kebenaran. Katolik tadi bilang menginjil itu kurang lebih sama, saudara ya. Nah, saudara, keberatan terhadap ajaran ini, poin A, tidak ada dasar Alkitabnya. Poin B, orang yang benar yang sudah mati tidak perlu diajar lagi atau diinjil lagi. Poin C, Firdaus itu bukan penantian orang benar. Firdaus itu jelas adalah surga. Nah, memang tentang ini saya juga sudah pernah membuat videonya, membahas antara Firdaus dan surga tingkat 3 yang dibicarakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12. Dia diangkat ke Firdaus, bentar lagi dia diangkat ke tingkat 3 dari surga. Dua-dua itu menunjuk pada surga. Nah, saya ulang sedikit bagian itu, saya buktikan ya, bahwa Firdaus itu memang artinya surga. Pertama, saudara, itu bisa kita lihat kalau kita membandingkan Lukas 23:43 dan Lukas 23:46. Mari kita lihat ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini janji dia kepada penjahat itu. Nubuat, janji pasti terjadi kan. Lalu ayat 46. Yesus bersuara nyaring, ya Bapa, dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, kata nyawaku ini seharusnya rohku. Jadi dia menyerahkan rohnya ke tangan Bapa. Itu pasti surga. Lah kalau Firdaus ini bukan surga, maka kata-kata dia kepada penjahat ini tidak cocok jadinya. Dia janji akan bersama dengan penjahat di Firdaus, dan Firdaus bukan surga. Padahal ayat 46 dia menyerahkan rohnya ke tangan Bapa, berarti dia pergi ke surga. Lah dia tidak ketemu penjahat itu. Maka salah satu dari 2 kalimat ini akan salah. Dua-dua benar. Dan seharusnya kita percaya firman Tuhan dua-dua ini mesti benar. Hanya kalau kita menafsirkan Firdaus adalah surga. Jadi saudara, tidak bisa diartikan Firdaus itu bukan surga. Kedua kalimat ini akan bertentangan. Sekarang kita masuk juga, ini yang saya tempoh jelaskan. 2 Korintus 12 ayat 2. Dan 2 Korintus 12 ayat 4. Kita baca. Ini adalah Paulus sendiri ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi kayaknya dia ada dalam keadaan trans begitu ya. Tidak terlalu menyadari dia itu rohnya yang keluar. Hanya rohnya pergi atau seluruhnya pergi. Dia tidak terlalu menyadari itu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Lalu ayat 4, dia menceritakan peristiwa yang sama. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus menceritakan satu cerita, bukan 2 cerita. Mula-mula dia berkata orang itu, yaitu dia sendiri, diangkat ke surga. Lalu ia mengatakan orang itu diangkat ke Firdaus. Kalau Firdaus itu bukan surga, maka lagi-lagi kata-kata Paulus dalam ayat 2 dan ayat 4 itu akan bertentangan. Satu-satunya kalau kita mau menerima dua-dua sebagai firman Tuhan, harus kita harmoniskan, dan satu-satunya cara mengharmoniskan Firdaus itu adalah surga tingkat 3 itu. Sekarang poin yang ketiga. Membandingkan Wahyu 2 ayat 7 dengan Wahyu 22 ayat 2, 14 dan 19. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan bahwa dalam taman Firdaus terdapat pohon kehidupan. Sekarang mari kita bandingkan dengan ayat ini. Pasal 22 ayat 2 Wahyu ya.
Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita lihat ayat 14, berbagilah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Lalu ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. So, konteks dari ketiga ayat dari Wahyu 22 ini ya. Jadi ayat 2, ayat 14 dan ayat 19. Konteks ketiga ayat ini bicara surga. Dan karena itu terlihat bahwa pohon kehidupan itu ada di surga. Kesimpulannya lagi-lagi bahwa Firdaus harus ada surga, karena tadi di sini dikatakan Firdaus itu pohon kehidupannya di Firdaus. Lalu dalam 3 ayat ini pohon kehidupannya ada di surga. Maka tidak bisa tidak harus kita simpulkan Firdaus adalah surga. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan roh orang benar itu masuk ke Firdaus, yang mereka artikan tempat penantian, ini salah sama sekali ya. Karena Firdaus itu adalah surga dan bukan tempat penantian. Sudah saya buktikan dengan 3 perbandingan ayat ini. Ya. Dan sekarang kita lanjut dengan pandangan selanjutnya tentang kata-kata turun ke dalam neraka. Dan sekarang kita membahas pandangan dari John Calvin. Kata-kata turun ke neraka menurut Calvin menunjuk pada penderitaan rohani yang dialami oleh Kristus pada waktu dia masih ada di atas kayu salib dan belum mati. Calvin berkata bahwa 12 pengakuan iman Rasul itu mula-mula menunjukkan penderitaan Kristus yang terlihat oleh mata manusia, yaitu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan. Ini semua kelihatan. Dan setelah itu 12 pengakuan iman Rasul ini melanjutkan dengan menunjukkan penderitaan Kristus secara rohani yang tidak terlihat oleh manusia. Apa itu? Ini terjadi pada saat dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini memang penderitaan rohaninya dia. Penderitaan yang terberat. Bukan pencambukan, itu penderitaan fisik. Atau penyalipan, itu penderitaan fisik. Tapi ini, karena ini penderitaan rohani. Saudara yang pernah putus cinta, patah hati, pernah merasakan sakitnya patah hati. Yesus memang bukan cinta-cintaan dalam hal cinta eros dengan Bapaknya. Tapi tidak ada kasih yang melebihi kasih dari 2 pribadi ilahi ini. Dan pada saat itu harus terpisah. Itu menyakitkan luar biasa. Dan Virgin mengatakan bahwa ini adalah the saddest cry from the cross. Teriakan yang paling menyedihkan dari kayu salib. Dengan demikian jelas ya bahwa Calvin tidak mempercayai bahwa antara kematian dan kebangkitannya Kristus betul-betul turun ke neraka atau Hades atau tempat manapun. Tidak ada. Antara kematian dan kebangkitannya, roh atau jiwa dari manusia Yesus pergi ke surga sesuai dengan kata-katanya dalam Lukas 23 ayat 43-46. Sedangkan tubuh manusia Yesus ada di kuburan. Dan ini nanti sama dengan kita kalau kita mati, saudara.
Ya kita mati pokoknya tubuhnya dikremasi di kuburan atau dimanapun itu enggak jadi soal. Tapi pokoknya tubuhnya tetap di dunia. Mau dimakan harimau, dimakan buaya, dimakan apa saja. Atau kena bom hancur lebur. Tubuh kita tetap di dunia. Tapi jiwa atau roh kita pada saat kita mati langsung masuk surga. Jadi sama yang Kristus alami pada waktu mati. Manusia Yesusnya sama pengalamannya dengan kita. Pada saat kita mati, kalau kita orang yang percaya pada dia. Jadi jangan percaya tempat penantian. Yesusnya tidak masuk tempat penantian kok. Mana kita bisa masuk tempat penantian? Dia itu pola yang akan kita ikuti. Dia turun, direndahkan sampai mengalami salib, mati, dikubur. Kita semua juga. Kalau dia bangkit, kita juga bangkit. Dan pada waktu mati, roh atau jiwanya langsung ke surga. Kita juga. Tidak bisa tidak. Nah tubuh kita, lain kali pada waktu kebangkitan Kristus yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan dengan roh jiwa yang sudah masuk neraka, masuk surga, dan seluruh manusia kita ini masuk surga. Jadi kalau roh itu langsung masuk surga pada saat kita mati. Kalau tubuh memang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Jadi ada yang memprotes saudara ya tentang penafsiran Calvin ini. Kok tidak cocok kronologisnya ya? Karena kronologisnya kalau kita lihat ini Kak, perhatikan ya, saudara lihat videonya ya. Saya blok kata-kata ini. Kan kata-katanya menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dikuburkan, lalu turun ke dalam neraka. Nah, tapi turun ke dalam neraka itu kok tidak kronologis ya. Kan terjadinya pada saat disalibkan dia berteriak lama sabachthani. Nah itu tidak masalah saudara. Karena Calvin tadi sudah menunjukkan saudara. 12 pengakuan iman Rasul ini mula-mula menunjukkan penderitaan Kristus yang terlihat oleh manusia. Belakangan memang tidak kronologis tapi menunjukkan penderitaan Kristus secara rohani yang tidak terlihat oleh manusia. Jadi memang kalau dibicarakan kronologis, tidak kronologis. Karena konsepnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan dijulukan baru yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi ini terjadi pada saat dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus sudah memikul keterpisahan kita dengan dosa. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diperdamaikan dengan Allah. Tadinya kita tidak punya hubungan. Kita terpisah, kita musuh Allah. Kita diperdamaikan, kita menjadi anak Allah, kita menjadi sahabat Allah. Dan masuk surga itu dijamin. Kan saudara, poin yang ketujuh, ada juga orang reform yang menganggap bahwa turun ke neraka atau kerajaan maut berarti bahwa Yesus itu ada dalam kuasa maut sampai hari yang ketiga. Nah kalau diambil arti ini maka kronologis saudara. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka diartikan ada dalam kuasa maut atau mati terus sampai hari yang ketiga. Maka cocok kronologinya baru setelah itu bangkit dan sebagainya. Nah ini kalau dilihat Westminster Confession of Faith pasal 8 ayat 4 kelihatannya yang dipercaya seperti itu. Saya bacakan terjemahnya. Disalibkan dan mati dan dikuburkan dan tetap ada di bawah kuasa kematian. Tetapi tidak mengalami pembusukan. Pada hari ketika ia bangkit dari antara orang mati. Jadi kelihatannya itu yang dipercaya. Nah sama seperti penafsiran Calvin, pandangan yang ini pun tidak mempercayai bahwa Yesus betul-betul turun ke neraka atau Hades atau tempat manapun. Pandangan ini beda dengan Calvin. Tapi tetap ada persamaannya. Tidak percaya bahwa Yesus betul-betul turun kemanapun.
Dan itu mutlak benar. Saya yakin mutlak. Antara kematian dan kebangkitan. Yesus baik tubuhnya maupun jiwa atau rohnya. Saya bicara Yesus sebagai manusia ya. Tidak turun kemanapun. Tubuhnya dikubur, rohnya ke surga. Pada waktu bangkit, roh yang di surga balik. Dipersatukan dengan tubuh lama yang dikubur. Itu bangkit sekaligus tubuhnya diubahkan jadi tubuh kebangkitan. Jadi antara mati dan bangkit tidak ada dia turun kemanapun, saudara ya. Apakah tempat penantian, apakah neraka, atau apapun lembut patung, tidak ada. Nah sekarang sudah sebagai bagian yang terakhir, saya akan membahas tentang keberatan terhadap ajaran yang baru saya berikan, yang saya katakan mutlak itu ya. Saya mengatakan ajaran itu yang benar secara mutlak itu, antara kematian dan kebangkitannya Yesus tidak turun kemana-mana. Tubuhnya kekubur, jiwa atau roh naik ke surga. Nah ini dibantah. Dan keberatan ini muncul dalam ajaran saksi Yehova maupun dalam ajaran-ajaran lain yang percaya tempat penantian, pokoknya yang memprotes bahwa begitu mati itu orang rohnya masuk surga itu mereka tidak setuju. Maka mereka punya ayat yang memang seolah-olah mengajarkan antara kematian dan kebangkitan Yesus tidak pergi ke surga. Ayat ini adalah Yohanes 20:17. Setelah kebangkitannya ya. Jadi ayat itu diucapkan Yesus setelah kebangkitannya. Di mana Yesus berkata kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa." Lah, belum pergi kepada Bapa, padahal dia sudah bangkit. Berarti antara kematian dan kebangkitan, dia tidak pergi ke surga. Wong dia bilang belum pergi kepada Bapa kok. Jadi ini dijadikan dasar oleh banyak orang termasuk saksi Yehova yang untuk mengatakan bahwa antara kematian dan kebangkitannya Yesus tidak pergi ke surga. Sepintas lalu memang itulah artinya. Tapi saudara hati-hati dengan ayat Alkitab saudara. Ayat-ayat Alkitab itu seringkali memang dibaca sepintas bunyi artinya A. Tapi pada waktu betul-betul diteliti, mendalam, artinya jadi B. Ini peringatan bagi saudara yang maunya belajar Alkitab itu asal-asalan. Tidak mau belajar secara serius, maka saya bisa sekali mendapatkan arti yang salah itu. Saya jawab keberatan ini. Dan jawaban ini mutlak menghancur leburkan ayat yang ditinjau sepintas rasanya kuat sekali, yaitu Yohanes 20:17. Jawaban pertama saudara, poin A. Yohanes 20:17 tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan Lukas 23:4-6 yang jelas menunjukkan bahwa antara kematian dan kebangkitannya Yesus naik ke surga. Jadi saudara, kalau saudara menerima Yohanes 20:17 dalam arti dia belum pergi ke surga, akan tabrakan dengan Lukas 23:4-3 dan 4:6. Saya tanya, Lukas 23:4-3-4-6 saudara tafsirkan bagaimana? Supaya bisa setuju dengan tafsiran saudara tentang Yohanes 20:17 yang mengatakan Yesus antara kematian dan kebangkitan tidak pergi ke surga. Diartikan bagaimana Lukas 23:4-3-4-6? Saya kok pengen tahu ada orang menafsirkan ayat itu. Mereka minta saya tafsirkan ayat ini, saya bisa tafsirkan ayat mereka. Saya tak tantang balik, bisakah kamu tafsirkan ayatku? Lukas 20, Yohanes 20:17 ini ayat mereka. Saya bisa tafsirkan. Tapi Lukas 23:4-3-4-6 itu ayat saya. Mereka bisa tafsirkan enggak? Dalam satu perdebatan, yang bisa menafsirkan ayat pihak lawan, itu yang benar. Dan bukan penafsiran yang dipaksakan, ayat diperkosa dan sebagainya. Nanti coba lihat. Jadi penafsir keberatan pertama, tidak boleh nafsir bertentangan. Nah supaya tidak bertentangan, dua ayat yang kelihatan bertentangan ini, atau Yohanes 20:17 yang diubah penafsirannya,
Atau Lukas 23 ayat 43 46 yang diubah penafsirannya. Menurut saya mengubah Lukas 23 43 46 tidak bisa. Itu sudah begitu mutlak. Mau diubah bagaimana, saya tantang mereka. Tapi yang 20 17 itu yang bisa ditafsirkan berbeda dengan apa yang mereka tafsirkan. Sekarang poin B adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Yesus melarang Maria memegang dalam arti menyentuh, ya kan ayatnya berkata janganlah engkau memegang aku, ya ini ya. Nah kalau memegang itu dalam arti menyentuh itu tidak boleh, itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Dalam banyak ayat lain juga terjadi setelah kebangkitan Yesus. Dia mengizinkan dirinya dipegang. Saya berikan 2 ayat ini, Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Memeluk itu nyentuh apa enggak? Kok boleh mereka menyentuh? Kenapa Maria enggak boleh menyentuh? Tidak masuk akal kan? Dan bukan sekali toh terjadi seperti ini. Kedua kali. Yohanes 20:27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Kan tadinya Thomas berkata, kalau aku tidak cocokkan jariku dalam lubang bekas paku itu, cocokkan tanganku dalam lubang bekas tombak, aku sekali-kali tidak akan percaya. Lalu Yesus tampakkan diri dan dia berkata, taruhlah jarimu di sana, lihat tanganku. Ulurkan tanganmu dan cocok dalam lambungku atau sisiku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, memang saya tidak yakin Thomas berani mencocokkan. Dia sama melihat sendiri. Keterlaluan kalau dia tetap mencocokkan. Tapi apakah dia mencocokkan atau tidak mencocokkan tidak jadi soal. Yang jelas diizinkan oleh Yesus untuk menyentuh. Kalau dia mencocokkan, dia menyentuh. Diizinkan menyentuh. Dalam 2 ayat ini, orang-orang ini ketemu dia setelah kebangkitan. Dan diizinkan menyentuh. Kenapa Maria dalam Yohanes 20:17 tidak boleh menyentuh? Karena itu saudara, kata memegang dalam Yohanes 20:17 seharusnya diartikan memegang erat-erat atau menahan. Atau kalau bahasa Jawa itu gandoli. Dipegang, tidak boleh pergi. Itu maksudnya. Jangan engkau pegangnya, aku tidak boleh pergi, tidak bisa. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Bandingkan dengan terjemahan dari NESB. Supaya saudara tidak menganggap saya buat-buat ini. Mari kita lihat dari Bible Works saja. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Terjemahan Indonesia, jangan engkau memegangi aku. Nah sekarang kita lihat terjemahan dari NIV. Kalau King James salah ya, touch me not gitu ya. Padahal arti kata itu ya, ini kata Yunani haptomai, to fasten oneself, to adhere to, cling to. Itu betul-betul arti yang gandoli, megang erat-erat. Kenapa King James terjemahkan touch, sentuh, itu salah. RSV, hold me itu menahan aku. NIV, hold on to me, memegang aku erat-erat. NESB, clinging to me, sama dengan terjemahan dari NIV. Dari stop clinging to me, berhentilah berpegang teguh kepadaku. Juga terjemahan NIV, do not hold on to me. Jangan berpegang erat-erat kepadaku. Jadi bukannya tidak boleh sentuh. Tapi jangan pegang erat-erat, gandoli aku. Mengapa tidak boleh pegang erat-erat? Mengapa tidak boleh gandoli? Sekarang masuk poin C saja. Selanjutnya kata-kata, aku belum pergi kepada Bapa. Dalam Yohanes 20:17 itu,
Jangan engkau pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Belum pergi. Nah, kata belum ini saudara, ini memang bisa menunjuk pada peristiwa di belakang, pada masa lampau. Tapi bisa juga menunjuk pada peristiwa di depan yang akan datang. Sekarang ini jam 12:30 siang. Saya bisa berkata saya belum makan siang. Ini betul-betul benar, saya belum makan siang. Saya khotbah ini saya selesaikan dulu, baru saya makan siang. Berarti belumnya ini saya belum makan siang, belum menunjuk ke depan. Bisa memang belum itu menunjuk ke belakang, tapi tidak harus belum bisa menunjuk ke depan. Saya memberikan contohnya. Nah, dalam kata-kata aku belum pergi pada Bapa, ini tidak menunjuk ke belakang. Tidak menunjuk pada saat antara kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi menunjuk pada hari kenaikannya ke surga yang akan terjadi 40 hari lagi. Menunjuk ke depan. Jangan gandoli aku. Aku belum pergi dan aku harus pergi. Pergi dalam arti naik ke surga. Dan ini terlihat dengan jelas karena dalam Yohanes 20 ayat 17b, kalau kita baca sambungan dari ayat itu, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Mari kita lihat ayatnya tadi ya. Ini ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku atau menggandoli aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Lalu sambungannya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, murid-murid yang lain, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi pada Bapakku dan Bapakmu, pada Allahku dan Allahmu. Sekarang aku akan pergi, ya bukan sekarang hari ini. Tapi jangan gandoli aku, enggak bisa di dunia terus, enggak bisa. Misiku sudah selesai, mati bangkit 40 hari, tunjukkan untuk membuktikan bangkitannya. Lalu dia harus kembali ke surga. Jadi kata pergi jelas sekali menunjuk pada kenaikannya ke surga. Ini ayatnya saya tulis semuanya. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegangi aku. Jangan gandoli aku di dunia ini. Tidak bisa. Bapakku belum pergi kepada Bapak. Menunjuk ke depan. Hari kenaikan. Nah, tapi pergilah pada saudaraku, murid-murid yang lain. Beritahu mereka. Sekarang aku akan pergi pada Bapakku dan Bapakmu. Pada Allahku dan Allahmu. Ada kata sekarang ya dalam terjemahan Indonesia yang tidak ada. Ini kata ini ya, perhatikan ya. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, pada Allahku dan Allahmu. King James, I'm not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Tidak ada kata now. Jadi dia jelas tidak berbicara sekarang hari ini. Dia masih 40 hari lagi. Terjemahan dari RSV juga, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Tidak ada kata sekarang. NIV, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God. Kata sekarang itu tidak ada. Jadi kata sekarang itu harus dicoret. Coba perhatikan terjemahan bahasa Inggris, tidak ada satu pun ada kata now. Jadi kata sekarang ini harusnya dicoret.
Karena memang tidak ada. Jadi kesimpulannya saudara, sekarang saya sudah menafsirkan ulang berbeda dengan tafsiran dari orang-orang dari kelompok saksi Yehova atau orang-orang yang tidak percaya roh orang mati itu langsung ke surga, di mana mereka menafsirkan Yohanes 20:17 menunjukkan Yesus antara kematian dan kebangkitan belum pergi ke surga, tidak pergi ke surga. Nah sekarang saya tafsir ulang, jangan gandoli aku atau nahan aku, karena aku harus pergi kepada Bapa atau naik ke surga. Jadi rupa-rupanya Yesus tahu akan isi hati Maria yang begitu mengasihi dia, sehingga ingin menahan dia terus-menerus di dunia ini dan tidak mau berpisah lagi dengan Yesus. Karena itulah dia lalu mengucapkan Yohanes 20:17 itu. Tidak ada pemerkosaan ayat pada waktu saya menafsir ulang Yohanes 20:17. Tapi saya tantang mereka tafsirkan ayat saya yang Lukas 24 ayat 43-46 ini. Kata-kata dia pada penjahat menunjukkan dia pergi ke Firdaus dan itu surga. Lalu kata-kata dia kepada Bapak dalam ayat 46, ya Bapak dalam tanganmu serahkan rohku, ditafsirkan bagaimana itu tidak menunjuk dia naik ke surga. Jadi saudara selalu kalau menilai perdebatannya, dalam debat orang selalu bisa punya ayat dasar. Gampang sekali buat ayat dasar. Tapi pada waktu kita dihadapkan pada ayat pihak lawan, dan kita harus bisa menafsirkan secara mulus ayat mereka sehingga sesuai dengan pandangan kita. Yang bisa menafsirkan secara mulus itu yang menang. Yang lebih mulus yang lebih menang. Kalau kelihatan memperkosa, lah dia kalah. Belajar menilai suatu perdebatan. Jadi saya sudah menafsirkan Yohanes 20 ayat 17 dengan cara yang berbeda. Dan dengan demikian kelihatan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa antara kematian dan kebangkitannya Yesus tidak naik ke surga. Jadi tetap saya percaya antara kematian dan kebangkitan tubuh Yesus masuk kubur, roh langsung naik ke surga. Dan itu yang akan kita alami juga kalau kita mati sebagai orang beriman. Tubuh kita dikubur, dibakar, tidak peduli diapakan. Pokoknya tetap di dunia. Tapi roh kita langsung masuk surga. Saya tidak percaya tempat penantian, saya tidak percaya api penyucian, saya tidak percaya apapun yang mengajar lain selain rohnya langsung masuk surga. Yang tidak percaya rohnya langsung masuk neraka. Mungkin lain kali saya akan membuat video tentang hal itu. Itu memang ajaran reform. Orang yang mati, yang percaya rohnya langsung surga. Yang tidak percaya rohnya langsung neraka. Makanya jangan percaya ada roh gentayangan dalam dunia ini. Omong kosong. Gentayangan di dunia tidak bisa. Masuk tempat penantian juga tidak percaya saya. Saya tidak percaya tempat penantian apapun. Masuk api penyucian lebih-lebih saya tidak percaya juga. Limbus patrum saya juga anggap nonsens. Yang saya percaya hanya langsung masuk surga atau neraka. Percayalah dan yakinlah. Kalau suatu saat saudara di ujung kehidupan saudara, tidak ada apapun yang perlu saudara takuti kalau saudara memang orang beriman dengan sungguh-sungguh. Begitu mati, tidak peduli tubuh saudara bagaimana. Tapi roh saudara langsung pergi ke surga. Tapi sebaliknya kalau saudara orang tidak percaya, roh saudara langsung masuk neraka. Makanya jangan bunuh diri dalam penderitaan apapun. Saudara maunya bunuh diri itu menghindari penderitaan dalam dunia ini. Yang saudara rasa saudara tidak bisa tanggung. Tapi saudara bunuh diri, langsung rohnya masuk neraka. Langsung masuk penderitaan yang jutaan kali lebih hebat dari apa yang saudara kepingin hindari dengan cara bunuh diri.
Tuhan memberkati saudara.